Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman ya, masih di seputar rekrutmen P3K Guru di tahun 2021 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi teman-teman ya terkait dengan apa yang harus dilakukan ya setelah teman-teman memilih formasi. Nah, berikutnya kita juga akan membahas teman-teman ya terkait dengan alur seleksi tahap 2 ini ya. Ternyata masih banyak teman-teman yang menanyakan ya, khususnya bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi di tahap 2 ini ya. Mungkin teman-teman belum paham ya. Ada yang sudah paham, ada juga yang belum paham apa yang mereka lakukan ya setelah teman-teman itu melakukan pemilihan formasi. Nah, nanti kita akan bahas secara komplit teman-teman ya. Jadi apa saja yang perlu disiapkan ya, atau apa saja yang perlu dilakukan setelah teman-teman itu melakukan pemilihan formasi. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, bagi kalian ya, kita ingatkan kembali ya, mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, kita mulai ya dari pengumuman terkait dengan penyesuaian jadwal pelaksanaan untuk seleksi kompetensi di tahap 2 ya, untuk guru ASN ya, atau P3K di tahun 2021 ini. Nah, tentunya banyak sekali yang menanyakan teman-teman apa saja yang harus dilakukan, dan setelah teman-teman melakukan pemilihan formasi ya, itu apa yang harus dilakukan ya. Nanti kita akan membahasnya teman-teman ya dari poin 1 sampai dengan poin 8 ya. Oke, yang pertama teman-teman ya, tentunya teman-teman kemarin sudah memilih formasi ya. Jadi teman-teman pemilihan ulang formasi itu bagi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 ya. Jadi teman-teman yang tidak lolos di tahap 1 itu teman-teman melakukan kembali ya, pemilihan ulang formasi kembali, yaitu teman-teman memilih jabatan dan juga lokasi formasinya. Nah, tentunya teman-teman juga harus mengakhiri ya, kalau teman-teman memang mau ikut di tahap 2 harus mengakhiri, dan teman-teman juga harus mencetak bukti pendaftarannya ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, yang pertama teman-teman ini bagi teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran di tahap 2, nanti di login SSCASN teman-teman, di sini ada informasi ya bahwa terima kasih Anda telah memilih ulang formasi pada tahap 2. Nah, untuk informasi selanjutnya ya dapat dilihat pada web PPPK Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini bagi teman-teman jadi yang langkah awal ya. Jadi langkah awal itu teman-teman kembali memilih formasi ulang ya. Ini baik teman-teman yang berada di sekolah swasta ataupun lulusan PPG ya, karena ketika teman-teman kemarin ya belum memilih formasi dan sudah menyelesaikan pendaftaran, nah sekarang teman-teman harus memilih formasi ulang untuk mengikuti seleksi di tahap 2 ini. Nah, nanti teman-teman ya, setelah ada informasi seperti ini ya, berarti artinya teman-teman itu sudah memilih formasi, dan teman-teman tinggal menunggu informasi sesuai dengan jadwal yang ada ya untuk mengikuti seleksi ujiannya. Nah, nanti teman-teman untuk melihat apakah pemilihan formasinya itu sudah betul atau belum ya, nanti teman-teman bisa cetak kartu peserta ujian ini. Nah, oke, sekarang kita jadwal yang kedua teman-teman ya. Setelah teman-teman memilih formasi ini ya, jadi formasi sudah dipilih, yang kedua adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K. Nah, di sini teman-teman ya, untuk memilih formasi lah teman-teman, untuk bisa menampilkan ini ya. Jadi teman-teman bisa mencetak kartu peserta ujiannya. Nah, untuk cetak kartu peserta ujian ini teman-teman bisa cek ya di sini tadi, di sini ya di SSCSN. Jadi ketika sudah ada informasi terima kasih untuk memilih ulang, teman-teman bisa cetak kartu peserta ujian. Nah, yang pertama teman-teman ya sudah memilih formasi lah teman-teman, untuk membuktikan itu apakah teman-teman itu pemilihan lokasi formasi dan juga jabatan itu sudah betul atau belum, teman-teman bisa mengeceknya atau bisa mendownloadnya ya. Terus untuk lokasi ujian di sini memang kosong teman-teman ya, ini belum ada ya. Nanti kita berikan contoh ketika sudah muncul untuk lokasi ujiannya. Terus informasi lain ini juga belum muncul teman-teman ya, nanti ada informasi lain di sini di kartu ujiannya. Nah, kapan untuk pelaksanaan atau untuk pencetakan kartu ujian, itu nanti sesuai dengan jadwalnya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat
untuk mencetak kartu, nah, nanti masih di poin 3. Ya, kita masih masuk di poin 2 dulu. Yaitu setelah memilih formasi, teman-teman bisa cetak kartu ujian ini untuk memastikan bahwa formasi yang kalian pilih ini sudah benar dan juga formasi jabatan yang kalian yang pilih ini juga sudah benar. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, terus berikutnya teman-teman nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah melihat pengumuman waktu ujian. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, untuk melihat nomor 2 ini ya, untuk melihat pengumuman waktu ujian. Nah, teman-teman nanti ya, ketika untuk jadwalnya itu ketika sudah dimulai ya. Jadi di poin 2 ini teman-teman. Nah, di sini ya, pengumuman daftar waktu dan tempat seleksi. Nah, ini nanti teman-teman bisa mendownload ulang ya untuk kartu ujiannya. Nah, atau untuk pengumuman itu bisa diumumkan teman-teman ya melalui di sini ya di laman PPPK Guru ya, di guru.ppk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sini ada teman-teman itu mengikuti ujiannya di mana lokasinya ya. Nah, terus berikutnya teman-teman ya, setelah nanti ada pengumuman, berikutnya teman-teman di sini ya cetak kartu peserta. Di sini nanti di poin 3. Nah, di sini nanti teman-teman ketika sudah mencetak kartu peserta seleksi P3K Guru ya, nanti di sini sudah ada informasinya teman-teman. Ya, di sini ada lokasi formasi, di sini ada kualifikasi pendidikan, formasi jabatan ya. Nah, di sini nanti teman-teman ada lokasi ujiannya. Ya, ada lokasi ujiannya. Terus di sini ada informasi lain. Nah, informasi lain ini adalah tanggalnya teman-teman ya, tanggal ujian, terus jam berapa ya, sesi berapa, terus teman-teman itu di ruang berapa ya. Jadi nanti ketika teman-teman waktunya ya cetak kartu peserta ujian ya tanggal 2 sampai dengan 5 Desember, nanti di sini sudah ada informasinya untuk lokasi ujiannya di mana ya. Terus untuk tanggalnya kapan, jam berapa, di ruang apa, itu nanti sudah ada informasinya ketika teman-teman itu mencetak kartu peserta ujian. Ingat ya, nanti tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021. Berikutnya adalah nomor 4 teman-teman ya. Jadi nomor 4 kalau kita lihat, nah di sini, nah kalau kita lihat teman-teman di nomor 4 ini adalah pelaksanaan seleksi. Nah, di dalam pelaksanaan seleksi ini teman-teman nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Jadi hasilnya secara real, teman-teman itu mendapatkan ujian nilainya berapa, itu nanti bisa dilihat di saat pelaksanaan seleksi ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu disiapkan teman-teman ya. Jadi untuk pelaksanaan seleksi guru, nah itu ada beberapa berkas yang harus dibawa. Nah, berkas yang harus dibawa teman-teman itu terdaftar ya atau ada di dalam kartu peserta ujiannya. Nah, di sini kita tambahkan ya beberapa yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah kartu peserta ujian CASN ini wajib dibawa saat pelaksanaan. Jadi ini wajib dibawa. Terus yang kedua adalah peserta wajib membawa kartu atau bukti identitas diri ya, misalkan KTP ataupun yang lainnya. Yang nomor 3 adalah peserta wajib mengisi dan membawa bukti deklarasi sehat. Nah, di deklarasi sehat ini nanti yang bisa dicetak ya pada halaman resume SSCASN. Jadi nanti di halaman SSCASN di situ ada bukti deklarasi sehat. Nah, untuk deklarasi sehat ini teman-teman bisa mulai mengisi ya. H-14 ya. Misalkan teman-teman nanti untuk misalkan ini ya. Ini tanggal ujiannya adalah 15. Berarti teman-teman nanti tanggal 2 ya, itu teman-teman sudah bisa mengisi. Nah, tetapi akan lebih bagus kalau teman-teman itu mengisi paling lambat adalah H-1 teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman mungkin ketika tanggal 15 teman-teman bisa mencetak deklarasi sehatnya ya, misalkan tanggal 14 atau 13. Itu tidak menjadi masalah. Nah, nomor 4 yang perlu dibawa adalah peserta wajib menggunakan masker 3 lapis ya, ditambah masker kain di bagian luar double mask dan mengikuti protokol kesehatan selama berada di lokasi ujian. Yang nomor 5 teman-teman ya, peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian. Nah, nomor 6 membawa bukti swab PCR atau antigen. Ya, ini karena mengingat masih masih corona ya, jadi harus membawa bukti swab PCR atau antigen. Yang nomor 7 adalah membawa bukti sudah vaksin. Nah, ini penting ya. Jadi untuk Jamali ya, Jawa, Bali, Jawa Madura dan Bali itu wajib sudah vaksin teman-teman ya, minimal 1 kali.
Ya, nomor 8 adalah pakaian atau seragam. Nah, ini biasanya di setiap daerah ini berbeda, teman-teman ya. Ada yang hitam putih, terus ada yang bebas rapi sopan, yaitu tergantung dari informasi di daerahnya masing-masing. Nah, terus biasanya teman-teman ketika sebelum ujian itu biasanya ada ketentuannya, teman-teman ya. Jadi ada ketentuannya ya. Misalkan ini yang kemarin ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1. Nah, di sini ada informasi-informasi ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa dibaca ya. Nanti biasanya ada informasi dan juga ada seksi pelaksanaan ya. Misalkan jam 7 sampai ini sesi 1 ya, peserta hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, memeriksakan dokumen ya, peserta masuk ke ruang tunggu dan seterusnya sampai nanti selesai ya. Di sini nanti sampai pelaksanaan ujian itu ada istilahnya ada alurnya ya. Terus yang berikutnya teman-teman untuk deklarasi sehat ya, kita cek dulu ya. Nah, ini untuk deklarasi sehat. Nah, deklarasi sehat ini nanti bisa teman-teman cek ya, atau bisa teman-teman cetak itu di laman SSCASN. Di sini nanti ada nama, NIK, alamat domisili, nomor handphone, tanggal, dan di sini ada ini adalah tanggal teman-teman kapan mencetaknya atau mengisi deklarasi sehatnya. Kita sarankan ya lebih baik H-2 teman-teman ya, atau H-3 ya. Jadi nanti lebih akurat. Nah, di sini nanti ini isinya ya, apakah demam ya, batuk dan sebagainya. Dan di sini nanti apakah teman-teman terkonfirmasi COVID-19 apa tidak. Terus di sini nanti ada tanda tangan ya. Di sini ada tanda tangan yang bersangkutan. Nah, ini di bawah saat nanti teman-teman mengikuti tes atau ujian. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Terus berikutnya setelah 4 pelaksanaan ya. Nah, setelah pelaksanaan, nanti teman-teman ya, saat pelaksanaan, saat teman-teman itu sudah melakukan ujian, teman-teman nanti bisa melihat hasilnya secara real time ya. Jadi nanti di komputer itu untuk hasilnya, itu untuk manajerial sosiokultural, itu nanti nilai juga akan otomatis muncul, wawancara juga akan muncul, untuk teknisnya juga akan muncul. Nah, terus untuk hasil ini teman-teman, nah ini biasanya diambil dari lokasi ujiannya ya, atau TUK-nya ya, tempat ujian kompetensinya. Ya, misalkan ini untuk TUK-nya ya, tempat uji kompetensinya itu misalkan di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Nah, biasanya ini informasi ini biasanya nanti setelah ujian ya, ini biasanya mungkin selang 1 atau 2 jam setelah diproses ya, nanti biasanya akan di-upload. Jadi teman-teman nanti bisa melihat hasilnya berapa. Nah, hasil ini nanti bisa digunakan untuk teman-teman ketika saat pengumuman itu ternyata ada nilai yang salah ya, atau ada nilai yang tidak sesuai ketika pengumuman seleksi tahap 2 ya, nanti bisa teman-teman sanggah. Nah, yang berikutnya adalah untuk cara mengeceknya ya. Jadi cara mengecek pengumumannya itu seperti apa ya. Nah, untuk pengecekannya teman-teman, yang pertama teman-teman harus menyiapkan kartu ujiannya. Setelah kartu ujian, nah karena nanti yang dibutuhkan adalah ini teman-teman ya, NIK sama nomor peserta. Ini untuk mengecek apakah teman-teman itu saat pengumuman itu lulus atau tidak ya. Nah, nanti sama teman-teman bisa login di laman SSCASN ya. Nah, teman-teman nanti ada informasi seperti ini ya. Ini tinggal dimasukkan NIK sama nomor pesertanya. Di sini dimasukkan hasil perjumlahannya. Ya, di sini akan muncul apakah teman-teman itu skornya berapa, terus teman-teman itu lolos atau tidak. Ya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa mengunjungi laman ini ya. guru.pppk.kemdikbud.go.id ya. Di sana nanti ada informasi tentang pengumuman siapa saja yang lolos di tahap 2. Ya. Nah, nanti di sini teman-teman di sini sudah akan muncul ya. Jadi datanya. Terus di sini juga sudah muncul nilainya ya, nilai manajerial berapa, sosiokulturalnya berapa ya, wawancara. Terus di sini apakah dapat afirmasi apa tidak ya, di sini akan muncul. Nah, di sini teman-teman itu lulus dan mengisi formasi apa tidak. Ya, karena biasanya ada yang passing grade ya, tapi dia tidak mengisi formasi ya, mungkin karena nilainya masih kalah dengan yang lainnya. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak lolos ya. Jadi nanti hasilnya ialah dia tidak lolos atau mungkin kurang passing grade ya. Ya, jadi ada juga nanti yang lolos yang lulus tapi tidak mengisi formasi, artinya mereka hanya passing grade tetapi kalah nilai dengan yang lainnya. Oke teman-teman ya, seperti itu. Terus
yang kedua teman-teman, untuk melihat hasil pengumumannya di seleksi tahap 2 ya, teman-teman nanti juga bisa cek di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, ini untuk hasil di seluruh kabupaten, kota, dan juga provinsi teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di sini. Teman-teman bisa cek lamannya. Nanti tinggal teman-teman ini masih proses hasil di pasca sanggah untuk seleksi tahap 1 ya. Jadi nanti untuk tahap 2 ya tentunya akan ada perubahan, mungkin linknya akan dirubah atau seperti apa, nanti ada informasinya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa mengunduh hasilnya ini ya. Ini hasilnya bisa diunduh, nanti teman-teman bisa dicek ya, misalkan teman-teman itu dinyatakan lulus apa tidak. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek di sini. Ini untuk cara yang kedua. Nah, terus teman-teman untuk berikutnya itu adalah masa sanggah. Ya. Jadi yang nomor 6 ini disesuaikan dengan jadwalnya ya. Jadi jadwalnya ini adalah masa sanggah. Oh ya betul, tadi yang mana ya? Oh ini. Nah, ini ya. Jadi waktunya adalah nomor 6 ya. Nomor 6 adalah waktunya ini ya, pengumuman sudah adalah masa sanggah. Nah, masa sanggah ini teman-teman ya, masa sanggah ini adalah ketika sudah pengumuman ya, ternyata mungkin ada nilai yang salah atau mungkin nilai yang belum masuk ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melakukan sanggah. Nah, untuk masa sanggah ini hanya bisa dilakukan bagi teman-teman yang tidak lolos ya, tapi kalau teman-teman yang lulus dan mengisi formasi ya tentunya tidak ada menu sanggah. Jadi sanggah ini untuk membuktikan ya, misalkan ada kesalahan panitia dalam penentuan pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap 2-nya ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Nah, terus berikutnya ya, di sini untuk masa sanggah teman-teman. Jadi nanti di sini ya. Jadi sekali lagi masa sanggah itu untuk teman-teman yang tidak lulus. Jadi teman-teman nanti yang misalkan tidak lolos ya, misalkan ada nilai yang salah ataupun yang lainnya, teman-teman bisa melakukan sanggah. Nah, sanggah itu di mana teman-teman? Sanggah itu nanti tetap sama ya, ada di laman SSCASN. Di sini nanti ada informasinya ya. Maaf, Anda tidak lolos seleksi ya untuk PPK Guru tahap 1. Anda dapat melakukan sanggah nilai ya pada tanggal 10 ya. Nanti tanggalnya disesuaikan dengan tanggal masa sanggah di tahap 2. Nah, nanti di sini ada ketika sudah waktunya ya, teman-teman misalkan ada nilai yang tidak masuk atau mungkin afirmasi yang tidak masuk ya. Teman-teman nanti bisa melakukan ajukan sanggah. Nah, apa saja yang bisa disanggah teman-teman? Ya, yang pertama adalah ini ya, afirmasi X tenaga honorer kategori 2, afirmasi disabilitas, usia ya, afirmasi sertifikat pendidik, nilai ujian teknis, nilai ujian sosiokultural manajerial, nilai ujian wawancara, nilai ujian total, dan juga lainnya ya. Misalkan teman-teman ternyata nilainya salah ya. Misalkan di pengumuman ternyata nilainya salah ya, tadi tidak seharusnya itu, atau mungkin di pengumuman ternyata afirmasinya belum masuk, teman-teman bisa melakukan sanggah. Oke ya. Nah, terus bagi teman-teman yang dinyatakan lulus ya, karena masih ada tahap sanggah, masih ada proses waktu sanggah. Nah, sini teman-teman hasil prasanggah Anda menyatakan lolos seleksi P3K Guru tahun 2021 ya. Tetapi hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir. Ya, perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah dapat terjadi. Nah, ini artinya teman-teman, bagi teman-teman yang lulus ya, itu belum 100% murni ya, artinya belum 100% dia sudah aman ya. Karena apa? Karena masih ada masa sanggah. Ya, bisa saja yang teman-teman yang semula itu diterima ya atau lolos, bisa saja tidak lolos karena ada teman-teman yang melakukan sanggah. Tetapi ada juga teman-teman yang sudah aman ya, dia sudah tidak akan tergeser ya. Itu juga ada ya, karena apa? Karena mungkin tidak ada pesaingnya ataupun nilainya tinggi. Seperti itu teman-teman ya. Terus yang berikutnya adalah jawab masa sanggah. Nah, untuk jawab masa sanggah itu tadi ya, ketika di jadwal itu, ketika di masa sanggah di sini ya. Ketika teman-teman sudah mengajukan masa sanggah, itu tentunya ada jawab sanggah. Ya, apakah sanggah Anda itu diterima ataupun ditolak. Nah, untuk masa sanggahnya ya 17 sampai dengan 19. Nah, mulai jawab sanggah itu 19 sampai dengan 25. Jadi teman-teman ketika yang mengajukan sanggah ya, itu bisa saja teman-teman itu diterima ataupun ditolak. Kalau diterima ya bisa saja teman-teman menggeser yang lain sehingga teman-teman bisa diterima. Tetapi kalau ditolak ya tentunya teman-teman tidak ada perubahan, tetap tidak lolos. Oke, yang berikutnya adalah pengumuman pasca sanggah. Lah, pengumuman pasca sanggah ini
sama teman-teman ya dengan pengumuman hasil seleksi kompetensi. Jadi caranya sama, teman-teman nanti masuk di sini ya, di laman guru ppk.kemdikbud.go.id. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya, bisa dimasukkan. Nah, ini untuk hasilnya ya. Ini hasilnya bisa di-download teman-teman. Hasilnya itu bisa di-download di sini tadi. Nah, di sini tadi ya. Nah, jadi hasilnya bisa di-download di sini. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai ini adalah hasil seleksi kompetensi. Nanti ini yang digunakan untuk kabupaten, kota atau provinsi. Jadi di sini nanti ada afirmasinya teman-teman ya. Di sini ada afirmasi A, B, C, D. Lalu ini di sini ada informasinya. Apakah teman-teman itu lolos apa tidak? Apakah Y, P3 ya? Berarti di sini ini non induk ya. Yang ini masih tahap 1 kemarin. Jadi dia passing grade ya di kategori 3. Atau teman-teman TMS, berarti tidak memenuhi syarat. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil dari pengumuman pasca sanggah, sama juga dengan pengumuman hasil seleksi di tahap 2. Ya. Jadi untuk poin ini ya. Poin ini. Jadi yang pertama adalah pengumuman ya. Setelah pengumuman ini misalkan ada yang tidak terima karena mungkin ada kesalahan nilai ataupun yang lainnya, dilakukan sanggah. Nah, setelah sanggah itu nanti diumumkan lagi di pengumuman pasca sanggah. Nah, kalau sudah ini sudah final teman-teman ya. Sudah tidak ada perubahan lagi. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah rangkaian atau alur lengkapnya untuk seleksi P3K Guru di tahap 2 ini. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman yang masih bingung dalam mengikuti seleksi di tahap 2 ini. Oke teman-teman ya, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.